Selamat pagi anak didik saya kelas 4. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih bersama saya dengan Bapak Jeriko Sanjaya Gultom di SD Budi Murni 7 Medan selaku guru TIK di sekolah kami. Baik, untuk hari ini materi kita yang akan kita pelajari yaitu membuat animasi sederhana bermain skateboard. Membuat animasi sederhana bermain skateboard. Sekitar 3 minggu yang lalu saya sudah memberikan materi membuat sebuah animasi sederhana juga. Di situ saya membuat bermain basket. Akan tetapi sekarang kita akan masuk membuat animasi sederhana bermain skateboard. Berarti nanti yang kita butuhkan di sini adalah sebuah papan skateboard dan juga arena dia untuk bermain skateboard. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk membuat animasinya, terlebih dahulu kamu mengetahui apa itu skateboard, Skateboarding adalah salah satu olahraga aksi yang menggunakan papan luncur, yang dinamakan dengan skateboard. Jadi papan seluncurnya ini yang saya lingkari ini, yang saya tanda ini dinamakan papan luncur atau yang dinamakan dengan skateboard. Sedangkan skateboarding itu adalah salah satu cabang olahraga aksi, salah satu cabang olahraga aksi yang menggunakan papan seluncur. Baik. Kemudian skateboard sendiri adalah sebuah papan, Bagaimana bentuk skateboard? Skateboard itu terdapat lengkungan pada kedua ujung, Jadi ujung kiri dan ujung kanan, mempunyai lengkungan, dan memiliki 4 buah roda, di mana roda tersebut dihubungkan ke papan yang dengan perangkat yang disebut traks, Jadi papannya itu dinamakan dengan traks. Dan roda dari skateboard ada 4 buah, di mana ujung depan dan ujung belakang dia mempunyai sebuah lengkungan, Dan nantinya kita, gambar yang mau kita buat, animasi yang mau kita buat dalam bermain skateboarding ini, skateboard ini, kita membuat hanya 2 roda. Kenapa 2 roda, Pak? Karena kita ingin menampilkan atau membuat sebuah animasi yang tampak dari samping. Jadi jika kamu pun melihat sebuah papan luncur atau skateboard, jika kamu lihat dari samping, sekilas dia seperti 2 roda, Rodanya cuma 2 kalau kita lihat dari samping. Cuman kalau kita lihat dari secara keseluruhan sisi, dia mempunyai 4 buah roda, Oke, langsung saja kita praktikkan, Di sini saya sudah membuat sebuah arena atau tempat dia untuk bermain skateboard, Terlebih dahulu kita aktifkan pivot kita, Kita aktifkan terlebih dahulu pivot kita. Lalu tadi di sini saya sudah menggambarkan sebuah arena skateboard. Lalu bagaimana cara memasukkannya ke dalam bidang gambar atau lembar kerja di pivot kita, Pilih dan klik file, kemudian load sprite image, untuk memasukkan atau menambahkan gambar animasi yang kita buat sendiri, Ini tadi dia arena skateboard, lalu open. Jika tidak muncul dia, kita perkecil skalanya
atau kita perkecil sampai dia muncul ya, titik merah dan titik orange-nya. Oke, sudah muncul. Di sini kita masukkan. Jika sudah, kita perbesar kembali ya, agar muncul titik merah dan titik orange-nya. Oke. Oke. Ya. Jika sudah, kita geser ini karakter manusia kita perkecil. Ya, kita sesuaikan dengan besar dari arena skateboard kita. Jika sudah, menurut kamu sudah cukup, arahkan dia di posisi ini. Tinggal kita memasukkan skateboard kita, ya. Ini dia skateboard yang sudah saya gambarkan ya. Nanti sesudah kamu bisa mempraktekannya, kita tatap muka, boleh kamu praktekkan langsung, tapi kamu perhatikan saja ya. Kita gambarkan dulu figur atau karakter dari sebuah skateboard tampak dari samping. Ini dia tampak dari samping, cuman 2 roda. Lalu kita save as type-nya dengan 24 bit bitmap ya, 24 bit bitmap. Lalu kita save dengan papan luncur. Jika sudah save, lalu kita buka pivot kita masukkan papan seluncur kita, pilih menu file, lalu load sprite image. Kita cari di mana papan luncur kita. Di mana tadi papan luncur kita? Kita perhatikan. Oke, ini dia papan luncur titik BMP, bitmap, singkatan dari bitmap. Kita perkecil skalanya dengan menggunakan icon figure scale. Kita sesuaikan skateboard kita dengan besar dari lapangan dan juga karakter manusia kita. Jika sudah, kita perkecil kembali, kita sesuaikan. Oke, lalu kita buat gerakannya ya. Contoh di sini dia ingin memulai, kita buat sebuah gerakan-gerakan baru ya. Oke. Lalu posisi kakinya kamu perhatikan caranya ya. Gimana posisi lengkungan kakinya ya. Ini dia. Oke, sabar. Memang harus dibutuhkan kesabaran penuh. Ya, jadi seperti ini dulu gaya dia sebelum memulai. Ya, kamu perhatikan. Jika sudah siap semua, standby. Lalu kita masukkan bingkai yang pertama. Lalu kita gerakkan. Kita geser karakter manusianya, kita geser skateboardnya. Ingat, perlahan-lahan. Lalu skateboardnya kita miringkan perlahan-lahan. Lalu karakternya kita masukkan ya. Oke, head frame. Lalu kita naikkan. Dia sudah naik dalam, dia menjaga seimbang, dia menggerakkan tangannya untuk mempertahankan keseimbangannya. Kita ratakan dia, kita majukan lagi. Lalu di sini tingkat kemiringannya. Ingat, kamu harus mempunyai ide ya. Kamu harus bisa membayangkan bagaimana gerakan-gerakan tangannya, jadi seakan-akan dia nyata. Head frame,
lalu kita turunkan kembali, ya. Lalu di sini dia sudah berbalik, ya. Dia akan condong ke belakang, karena kalau dia condong ke depan dia pasti akan jatuh. Oke, add frame. Kita buat lagi, ya. Kita gerakkan lagi kakinya di sini. Oke. Ya, sabar ya. Kita harus mempunyai kesabaran yang penuh. Add frame, lalu kita luncurkan, ya. Karena kita mempunyai batasan waktu, jadi saya percepat saja gerakannya seperti patah-patah, ya. Tapi kalau kita mempunyai banyak waktu nanti, silakan buat secara perlahan-lahan, seakan-akan dia sepertinya nyata, ya. Tangannya, lalu gerakan lagi ini, kemiringannya, lalu gerakan manusianya, ubah gerakan kakinya. Oke, frame, lalu majukan, kita miringkan, ya. Lalu tadi dia condong ke belakang, sekarang dia condong ke depan, ya, karena dia mau menanjak, jadi dia harus memberikan beban ke depan agar dia tidak jatuh ke belakang, ya. Oke, gerakkan kembali, buat lagi, dia condong, tangan kanan ke depan, ini ke belakang. Oke, perlahan-lahan. Oke, kita frame, masukkan, kita ubah lagi. Ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Nanti kita lanjutkan lebih bagus lagi karena kita mempunyai batasan waktu. Oke, itu dulu, ya. Lalu coba kita lihat ada berapa frame. Ada 14 frame, masih hanya membuat gerakan seperti itu, masih patah-patah, ya, karena kita mempunyai batasan waktu. Coba kita play. Iya. Jadi kira-kira seperti inilah caranya. Oke? Untuk bermain skateboard. Nanti bisa kita buat lagi arena bermain dia yang berbeda, gerakan dia berbeda, tangan dia untuk menjaga keseimbangan. Jadi ingat, seorang animator harus mempunyai kesabaran yang tinggi, wawasan yang luas, dan juga mempunyai ide-ide kreatif, ya. Dan satu lagi, dia dapat membayangkan bagaimana membuat sebuah animasi itu seakan-akan nyata, ya. Jadi itu tanggung jawab besar dari seorang animator. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kita untuk menggerakkan karakter dan membuat sebuah animasi sederhana bermain skateboard. Oke, baik. Selamat belajar. Jika kamu mempunyai laptop, boleh kamu download. Jika tidak pun tidak apa-apa. Jangan dipaksakan orang tua, ya. Yang penting kamu perhatikan, jika nanti kita sudah bisa masuk ke dalam sekolah tatap muka,
nanti akan langsung kita praktikkan di laboratorium komputer kita di SD Budi Mulyo 7 Medan. Oke, sampai berjumpa. Tetap jaga kesehatan kami. Salam.